Assalamualaikum Pak Agim. Sudah ditunggu sama Bapak Deddy Corbuzier, silakan duduk Pak. Agim, luar biasa. Silakan duduk. Saya sudah antarkan tamunya. Saya tinggal lagi ya. Oh iya. Saya mau cari kursi yang ada bisa ngadain uangnya. Oh iya benar, nanti tolong bawain 2 ke sini ya. Mungkin. Oke, ini luar biasa nih. Saya kedatangan Agim nih, karena saya ini sebenarnya kenal dengan udah lama ya. Udah lama. Dan saya tuh juga pernah dan sering ke pengajian pada saat itu. Betul. Iya. Saya mau tanya, walaupun saya sudah duduk di kursi ini ya, tapi seandainya saya nih non Muslim, lalu saya ingin mengajukan diri saya sebagai seorang pemimpin rakyat. Apakah saya sah untuk melakukan itu? Begini ya, Muslim, non-Muslim ada di negara ini. Misalkan seorang non-Muslim ingin jadi kepala daerah, ya silakan saja. Yang penting jangan maksa orang untuk memilih dirinya, kan begitu? Betul. Ya sudah begitu. Oke. Nah lalu kemarin kontroversi tentang Pak Ahok, tentang surat Al-Maidah ayat 51. Nah itu sebenarnya isi ayatnya apa itu, Ustaz? Kita tempatkan pada tempatnya dulu lah ya. Kan sekarang sedang heboh. Dan ini yang paling penting dari obrolan ini adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah sehingga tidak hanya sekedar membahas kejadian, tetapi pelajaran apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kalau hanya membahas kejadian, saya kira sudah dimana-mana ya. Itu. Dan basi lah ya kalau kita membahasnya. Satu, bahwa kita ini harus, kalau dalam Islam, agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan Pak Ahok itu etnis Tionghoa, itu bukan pilihan Pak Ahok jadi Tionghoa ya. Dan ini bukan wilayah kita untuk kita bahas, karena itu bukan takdir memilih. Saya jadi orang Sunda tidak milih, sebagaimana Mas Deddy juga tidak milih kan? Apa ini? Ya enggak, kalau misalkan jadi anak kambing, kita lagi kambing sekarang berdua. Iya. Kenapa jadi, saya anak kambing? Enggak sama dengan saya juga kalau anak kambing. Iya. Lalu kalau Pak Ahok agamanya Nasrani, itu adalah pilihan beliau, dan itu pun kita tidak ikut campur. Tetapi kalau kemarin pernyataan beliau mengatakan sesuatu tentang yang bukan bagiannya, nah itu namanya melampaui batas, offside. Sehingga ada pihak umat Islam yang merasa oh ini masalahnya, ya ini wilayahnya. Tapi yang paling penting sekarang bagaimana kita bisa mengambil hikmah ini. Kita sudah lihat sendiri bahwa ucapan yang tidak terjaga, tidak hati-hati, itu dampaknya bisa sangat keras bagi siapapun juga. Kita, Mas Deddy juga harus hati-hati nih. Seceletuk, 2 celetuk bisa disomasi, ya kan? Oh ya, undang bintang tamu aja bisa disomasi saya. Iya. Sayang kalau ada kejadian ini kita tidak belajar. Tapi tidak ada hikmahnya, buat apa gitu ya? Oh iya. Ini takdir kejadian ini banyak hikmah. Betul. Satu, kita bisa lihat betapa pejabat publik atau siapapun yang jadi sorotan media harus berlipat-lipat kemampuan menjaga lisannya. Karena orang itu kalau mulut ini bahaya sekali ini. Kayak peluru keluar dari laras nggak bisa ditangkap. Repot sekali. Harus banyak energi terbuang, konflik ini banyak waktu, pikiran, rugilah. Betul. Satu, yang kedua, sekarang semua orang juga jadi pengen tahu apa itu Al-Maidah, iya. Betul. Banyak yang marah tapi nggak ngerti. Iya. Dan yang jadi banyak yang pengen tahu, ini juga belum tentu baca semua. Ya. Itu, gitu kan. Jadi kalau misalkan di dalam Al-Quran ada larangan memilih yang beda akidah, ini sebetulnya sangat realistis. Karena seseorang yang beda akidah Islam itu nggak akan bisa memahami tentang Islam. Misalkan orang yang beda akidahnya, dia tidak akan bisa memuliakan Allah sebagaimana umat Islam memuliakan Allah. Tidak bisa memahami, karena dia tidak beriman kepada Allahnya, ya. Dan itu haknya untuk tidak beriman. Tapi kalau seseorang memimpin dan tidak paham, pasti nggak akan mengerti bagaimana bersikap, betul? Yang paling tepat, contoh sholat.
Bagi yang non-Islam mungkin bingung kenapa Islam begitu. Contoh haji, bagi umat Islam ini adalah suatu ibadah yang benar-benar agung. Tapi bagi yang beda akidahnya, apa ini? Kok seperti nyembah batu? Tentu akan sangat berbeda. Jadi kalau ada anjuran untuk tidak memilih itu adalah hal yang sangat realistis. Karena umat Islam memerlukan pemimpin yang mengerti bagaimana memimpin umatnya supaya lebih baik imannya, lebih baik akhlaknya. Dan ini bukan masalah sara, ya. Ini adalah seperti Mas Dedi ngajarin anak supaya jadi orang benar sama. Jadi bukan masalah kebohongan. Saya menganjurkan, silakan baca Al-Maidah. Lah kalau saya disebut kebohongan kan salah, itu kan tugas saya, betul? Betul. Ada di sana tulisannya, Pak. Iya, dan sekarang saya bersyukur Pak Ahok bisa minta maaf. Lalu apakah ini diproses? Ya nggak apa-apa. Jalan yang menentukan salah benar nanti biar pengadilan. Ya, Pak Ahok kita hargai, minta maaf. Dan lebih mantap lagi gentleman, ya, karena beliau yang berucap, beliau tanggung jawab. Dan kita semua belajar, dan kita semua menahan diri, dan ke depan semua lebih baik. Setuju? Setuju. Bagaimana dengan orang yang tersinggung terus marah-marah terus anarki? Saya tidak setuju, ya. Marah boleh, tapi berbuat zolim kepada siapapun tidak ada dalam Islam, ya. Islam tidak mengenal kezoliman, termasuk dalam pertempuran sekalipun. Tidak ada. Islam adalah agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, jadi tidak boleh ada penzoliman dan sebagainya. Tidak boleh. Maaf Pak, Rasulullah tuh ada orang ngobrol di atas kuda, disuruh turun tuh. Kenapa? Ya masa ngobrol di atas kuda? Ya biarlah kalau mau ngobrol di bawah saja, karena kan berat punggung kuda. Kasihan kudanya. Ya, untuk hal seperti itu aja dilarang. Ada lubang, dipipisin, itu sudah zolim, karena yang di dalamnya kan bisa teraniaya. Ada ibu-ibu ahli ibadah, rajin ibadah, tapi mengurung seekor kucing, tidak diberi jalan untuk nyari makan, dan tidak diberi makan. Itu ibadahnya tuh nggak ada nilainya. Hanya akhlak ke kucing aja sudah begitu. Ada seorang wanita yang hilaf, pezina, kemudian dia melihat ada anjing kehausan. Lalu dia turun ke sumur sampai buka selopnya, ya, dia gigit, turun ke sumur, ambil air, sambil jongkok dikasihkan ke anjing. Ini Allah menyaksikan, dan Allah menghargai kebaikan wanita yang tergelincir berzina ini, memberi minum, itu diampuni dosanya. Bayangkan, sekecil itu. Padahal itu memberi minum seekor anjing. Padahal ini wanita suka zina. Allah menghargai kebaikan sekecil apapun. Itu agama. Jadi sangat indah sekali kalau kita memahami bahwa kita menjaga diri dari kezaliman. Oke, baik. Pertanyaan cepat aja nih, AA. Saya balik ke masalah kontroversi padepokan yang tadi. Nah, AA kan punya pondok pesantren. Iya. Nah, ini terpengaruh nggak? Gara-gara padepokan-padepokan yang ngaco itu, sekarang orang mau masuk ke padepokan pesantren jadi mikir dulu sekarang. Saya kira yang merusak kita tuh bukan kejadian di luar. Yang merusak kita tuh adalah kejadian kita sendiri. Kalau pesantren ini konsisten, benar gitu, jangan pernah takut dengan kehebohan apapun. Ya, memang padepokan ini akan membuat kita semakin jelas. Saya juga nggak mengerti ini padepokan kok muridnya disebut santri. Karena yang disebut santri itu pesantren, pesantrian. Kalau padepokan, ada yang nyebut itu berarti muridnya Depok, ya. Tapi yang saya tahu ada padepokan silat. Oh, itu iya, ya saya mengerti itu, ya, karena saya juga pernah lihat padepokan silat. Tapi kalau padepokan itu saya kurang tahu, ya. Jadi yang penting kita ngurus diri kita sendiri dulu, ya. Pertama itu, kalau kita ingin ngurus orang lain, harus pastikan kitanya juga ngurus diri. Jangan sampai, kan katanya ciri orang yang malang itu sibuk mengomentari yang lain yang tidak perlu dikomentari, sibuk memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, dan sibuk ngurusin yang bukan urusannya. Bukan urusannya sendiri dipikirin. Iya. Oke. Ya, kita masih bersama dengan AA Gim. Nah, saya mau tanya, adanya padepokan seperti itu, tiba-tiba makanan buat jin, tiba-tiba narkoba gitu.
kok bisa orang percaya makanan jin dimakan tuh nggak masuk logika saya gitu, A. Belum lagi yang tadi main sulap keluar duit, A. Menurut A, apa itu? Lalu bagaimana dalam pandangan agama? Lalu hukumnya apa? Dan mereka tergolong manusia apa? Jadi harus kita akui bahwa banyak yang belum sehat. Tidak hanya sakit lahir tapi juga banyak sakit kolbu. Akibat ada penyakit di hati jadi kurang jernih dalam berpikir. Mudah simpati, mudah tergiur, mudah kagum, sehingga kejernihan berpikirnya kurang mantap. Karena kalau mau berpikir jernih saja, sebetulnya ketenangan itu tidak mungkin hadir dengan cara-cara seperti itu, ya. Dengan cara-cara enggak, ya. Itu biasanya yang dalam kondisi stres, depresi atau banyak masalah, lalu menemukan figur tanpa kejernihan berpikir, ikut saja. Betul. Jadi memang masalah di negeri kita itu mudah terpesona, mudah terpengaruh tanpa kejernihan. Boleh saya tambahkan ya? Boleh. Suatu saat ada yang tanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana menurut pendapatmu? Oh, orang itu baik, kata orang itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, jangan dulu engkau katakan baik, kecuali sudah 3 hal. 1, pernahkah engkau safar dengannya? Safar itu artinya melakukan perjalanan bersama. Karena dalam perjalanan itu biasanya akhlak seseorang melihat nampak. Karakter seseorang Ya nampak. Itu, ya, jadi kalau belum berpergian, oh belum. Apakah engkau sudah pernah bermuamalah bisnis? Oh belum. Berarti engkau tidak tahu. Karena dalam bisnis itu keserakahan orang, ketamakan orang, itu nampak. Ya, kesenangan egoisnya itu akan nampak. Dan yang ketiga, apakah engkau pernah memberi amanah kepada dia? Oh belum. Berarti engkau nggak tahu siapa dia. Jadi kalau belum pergi sama-sama, belum bisnis, ya belum muamalah dan belum pernah melihat orang pegang amanah, itu belum bisa dipegang. Oke. Nah, kita sering merekomendasikan orang yang seperti itu. Nah, Ustadz, tapi masalahnya begini, Ustadz. Kalau kita lihat korban-korban yang ada nih, Ustadz, ini ternyata bukan dari kalangan orang-orang bodoh aja, Ustadz. Kadang-kadang dari kalangan orang terpelajar. Kok bisa kena gitu loh? Koruptor juga banyak yang terpelajar. Ya. Jadi terpelajar itu tidak identik dengan sesuatu yang hebat kalau dia tidak punya kejernihan hati. Jadi beda ya, terpelajar dengan kejernihan hati. Oh beda Pak. Dengan ilmu tuh ada namanya ilusi ilmu Pak. Jadi ujub, jadi sombong, jadi takabur itu gara-gara ilmu juga. Gara-gara ilmu? Iya. Kepintaran pun bisa jadi jahat? Oh iya. Orang kalau nggak punya kepekaan meraba hati, kalau diberikan kelebihan tuh jadi sarana dia menjadi sombong, ujub. Kayak kita gini-ginian ini ya, kalau nggak hati-hati kita nggak jujur kepada diri sendiri. Ini orang-orang yang menyimak tuh kan nyangkanya kita tuh gimana gitu. Betul. Padahal aslinya kita begini tuh karena cuma satu hal aja. Apa itu, Ustaz? Karena Allah nutupin aib-aib dan dosa kita, benar? Benar. Kalau kita dibuka rada mirip juga nanti ya. Hanya karena untung aja kita ditutupi aib. Nah, sebagian orang itu terpesona kepada penilai orang kepada dirinya, sehingga dia tidak jujur kepada dirinya sendiri siapa. Oke. Ini bahayanya Mas Dedi juga nih, bahaya. Saya Iya. sebentar. Maksud Ustaz? Iya, jadi harus sadar aja kita tuh bahaya. Oh, kita bahaya itu ya. Jangan ketawa, kalian nggak ngerti kenapa ketawa. Tapi mau tanya, ada orang yang nih, kalau kita bicara tentang penggandaan uang nih ya, ada orang yang beribadah, taat beribadah karena diiming-imingi uang, kayak kasus Padepokan Kanjeng Dimas tersebut. Nah, itu gimana? Yang tidak punya uang sangat ingin instan punya uang. Betul. Pastinya dia begitu. Betul. Dalam dunia teknologi sekarang, kita budaya instan tuh menjadi luar biasa. Ada mie instan, kopi instan, serba instan, termasuk ingin instan cari uang. Padahal agama mengajarkan yang dinikmati itu proses. Kalau hasil itu bonus. Yang menjadi amal itu proses. Seperti ibu hamil, proses kan tidak bisa sebulan, 2 bulan langsung keluar. Nah, budaya ingin instan akibatnya seperti itu. Yang kedua, kenapa yang sedang-sedang pada ikut? Karena dia nggak mau rugi ya. Dalam situasi sulit ingin selalu ada. Jadi pendek lagi. Kenapa yang banyak uang yang tetap ikut juga? Ini namanya kemaruk Pak. Orang kalau sudah tamak, serakah,
dikasih satu bukit emas, tetap dia akan mikir bukit yang lain. Jadi nggak ada habisnya. Jadi kalau nggak sehat hatinya, pasti bermasalah. Balik lagi ke hati. Pasti hati, karena setiap orang itu tergantung hatinya. Ini sedih, semua menampakkan sedih. Ini bahagia, semua menampakkan bahagia. Ini marah, semua menampakkan marah. Sayangnya orang itu jarang sekali sibuk memikirkan hatinya. Lebih sibuk membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Lebih sibuk ingin melapangkan rumah daripada melapangkan hati. Lebih takut kotor pakaian daripada takut kotor hati. Betul. Jadi kalau hati tidak sehat, pasti tidak sehat akalnya, tidak sehat perilakunya. Oke, baik. Baik. Pembicaraannya semakin menarik dengan Agim. Nih saya kangen banget dengan beliau karena saya ketemu beliau tuh udah 10-15 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah saya masih banyak pertanyaan, apalagi ada fenomena baru nih kemarin keluar dari kata-kata Agim juga. Tapi saya akan lanjutkan setelah yang satu ini. Oke, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.